Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 6 November 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntara dengan judul Sabat dan Para Rasul. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan yang kami kasihi dan kami sembah siang dan malam, kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang melimpah sepanjang hidup kami. Terlebih pada saat ini kami juga bersyukur karena waktu yang telah Kau berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah setiap mata, hati, dan telinga kerohanian kami Bapa, untuk kami boleh mendengar akan sebagian firman-Mu ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat di dalam buku Kisah 18 ayatnya yang keempat. Kisah 18 ayat keempat mengatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Para murid Yesus sangat menghormati hari Sabat. Ini terbukti pada saat kematian Kristus. Ketika hari Sabat tiba, mereka menginterupsi untuk persiapan pemakaman Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dengan rencana untuk melanjutkan pekerjaan ini pada hari Minggu. Hari pertama minggu itu, sebagaimana dalam buku Lukas 23 ayatnya ke-56 dan Lukas 24 ayatnya yang pertama. Sebagaimana Kristus, maka kita dapat melihat bahwa peran rasul juga beribadah pada hari Sabat, hari ke-7 itu. Dalam perjalanan penginjilannya, Paulus menghadiri rumah ibadat pada hari Sabat dan memberitakan tentang Kristus. Kisah 13 ayat 14, Kisah 17 ayat 1 dan 2 dan 18 ayatnya yang keempat itu jelas mencatat. Bahkan orang-orang yang bukan orang Yahudi mengundangnya untuk memberitakan firman Tuhan pada hari Sabat. Ini juga tercatat di dalam Kisah 13 ayatnya 42 dan 44. Di tempat-tempat di mana tidak ada rumah ibadat, ia mencari tempat yang biasa digunakan untuk menyembahan pada hari Sabat, sebagaimana tertulis dalam Kisah 16 ayatnya yang ke-13. Sebagaimana Kristus berpartisipasi dalam penyembahan hari Sabat untuk menunjukkan penerimaannya pada hari ke-7 sebagai hari istimewa untuk beribadah. Demikian juga halnya dengan Paulus. Pemeliharaan hari Sabat mingguan yang setia dari Paulus menunjukkan sikapnya yang sangat kontras dengan hari upacara tahunan. Ia menjelaskan bahwa orang Kristen tidak berkewajiban untuk memelihara hari-hari istirahat tahunan. Karena Kristus telah melakukan hukum upacara tersebut di salib. Dalam katanya Paulus tertulis di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Karena konteks ayat ini berbicara mengenai upacara, kita dapat melihat bahwa hari Sabat di ayat ini adalah Sabat tahunan orang Yahudi yang hanyalah merupakan bayangan di mana wujudnya Kristus yang akan datang. Demikian juga dalam Galatia. Paulus menegur terhadap pemeliharaan tuntunan hukum upacara sebagaimana tertulis dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahmu untuk kamu telah sia-sia. Aku juga
yang salah mengerti dengan Wahyu 1 ayat 10 mengenai hari Tuhan dan mengatakan bahwa hari Tuhan adalah hari Minggu. Padahal dengan melihat hari Sabat disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ini menunjukkan Sabat hari ketujuh adalah Sabat Tuhan. Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 juga menyebutkan hari Sabat sebagai hari kudus. Dan Yesus menyebutkan adalah bahwa Ia Tuhan atas hari Sabat, sebagaimana dalam buku Markus 2 ayatnya yang ke-28. Dengan demikian, satu-satunya hari yang disebutkan hari Sabat adalah hari yang ketujuh. Tidak ada di dalam Alkitab menyebutkan hari lain di samping hari Sabat. Sebab itu sudah selayaknya kita pelihara hari Sabat, hari yang ketujuh, sesuai dengan perintahnya, perintah Tuhan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau dengan jelas memberikan pencerahan melalui renungan pada saat ini akan hari Sabat yang telah dihidupkan pula dengan rasul-rasul. Biarlah semuanya ini menjadi iman percaya kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.